apa ya itu gak ada yang lerai, gak ada yang ngebela. Edukasi tentang bullying biasanya atau tentang adab. Three magic words yaitu tolong, maaf dan terima kasih. Atau dipanggil brokoli gitu ya, karena kan mirip dengan sayur. Kan Jangan jadi seseorang yang ingin haus dihormati, namun jadilah seseorang yang saling menghormati. asik. Hai, halo Sobat Taruhan, kembali lagi di podcast Sinergi. Bareng aku, Adel, dan di samping aku Aku Reno yang akan menemani Adel selama podcast. Oke, Reno. Hari ini Reno, kita bakal bahas apa? Nah, jadi Del, kita itu bakal bahas tentang bullying. Wah, bullying menarik sekali ya, ya. Nah, oh ya, Sobat Taruhan. Ngomong-ngomong tentang bullying, apa memperingati Hari Anak Nasional, kita akan membahas bullying, lebih tepatnya kasus apa nih? Nah, jadi kita itu bakal bahas kasus tentang ada salah satu sekolah di Blitar. Nah, itu ada kasus bullying. Kasus bullying, oke. Bullyingnya, kamu tahu nggak sampai separah apa? Nah, aku lihat videonya itu bullyingnya itu ada satu anak dikeroyok gitu sama kakak kelasnya. Oke. Dikeroyok jadi kayak apa ya? Senioritas gitu ya? Iya. Oke, senioritas. Oke. Nah, kita nggak cuma berdua aja nih Sobat Taruhan. Kita kedatangan dua narasumber kece, yaitu salah satunya adalah Ketua OSIS SMP PGRI 1 Buduran periode 2024-2025. Kenalan dulu dong. Halo semua, perkenalkan nama saya Sakta Gabrata, bisa dipanggil Sakta. Oke, Sakta dari kelas 9D. Nah, di samping Sakta ini ada guru, salah satu guru SMP PGRI 1 Buduran, lebih tepatnya guru BK, sekaligus salah satu anggota tim TPPK. Oke, boleh kenalan dulu Bu? Oke, boleh. Hai, kenalkan nama saya Bu Evita. Di sini saya sebagai guru BK, juga salah satu anggota dari TPPK. Oke. Nah, kita jangan tegang-tegang dulu ya. Kita santai-santai aja dulu. Aku mau tanya kabar Reno dulu. Ya. Gimana kabar kamu hari ini, No? Alhamdulillah baik sekali Del. Alhamdulillah. Kamu punya kesibukan nggak? Ya pastinya punya. Punya. Apalagi apa kan itu? kita kan baru naik kelas 9 Del. Iya, aku jujur ya, No, aku itu shock sebenarnya. Shock apa kayak baru banget masuk kelas 9 itu udah Sudah sekali tugas tugas itu udah Disuguhi banyak tugas. sekali. iya, langsung disuguhi tugas. Nah, oke, itu adalah kabar Reno. Oh ya, aku mau tanya, kamu selain sekolah, kamu punya kesibukan apa lagi? Nah, jadi di luar sekolah itu saya sibuknya itu bantu orang tua. Masya Allah, rajin ya. Masya Allah. Selain itu ada lagi ya? Olahraga sih, saya sering olahraga lah. Mm-mm. Ya olahraganya volley, lari gitu. Mau jadi atlet volley ya kamu? Iya, kamu jadi atlet. Amin. Oke. Makanya tubuhnya kok bisa atletis gitu Iya, ya. atlet asik. Atletis abis. Ternyata hobinya olahraga. Iya, jos ya. Nah, terus Sakta, aku mau Oke. tanya tentang kabar kamu dan apa kesibukan kamu. Jadi kabar saya alhamdulillah baik ya, dan sangat senang sekali karena sudah diundang di podcast Sinergi ini ya. Dan kesibukannya pastinya saya sebagai OSIS juga karena untuk mempersiapkan lomba 17 Agustus ya. Oke. Lalu juga ya sama seperti Reno, fokus belajar juga karena kelas 9 ini mempersiapkan TKA ya. TKA. Aduh, ini peraturan baru yang Iya. sedikit memusingkan ya, dan UN comeback. Oke. Kamu kan bahas tentang lomba 17 Iya. Agustusan kan. Boleh tahu nggak, spill tipis-tipis aja salah satu lombanya. Mungkin saya spill yang paling seru aja ya. Boleh. Yang menurut saya paling seru itu sebenarnya ada dua, yaitu lomba balap karung sama tarik tambang ya. Itu paling seru sih menurut saya. Oke. Kamu pernah ikut lomba-lomba gitu nggak? Pasti pernah ya. Pasti kelas 7 saat belum jadi OSIS kan pernah ikut tarik tambang ya. Dan musuhnya pun ya kelas 9 semua. Menang nggak? Alhamdulillah juara 2 itu. Alhamdulillah. Kamu pernah nggak ikut-ikut? Pernah. Pernah ya, kelas kita pernah. Iya. Nah, Bu Evita nih Bu, gimana kabar Bu Evita hari ini? Alhamdulillah baik ya. Terus senang juga karena bisa saling
kumpul dengan anak-anak ya, dengan Mbak Adel, dengan Reno, dengan Sakta gitu. Ya, oke. Ini nggak Bu punya kesibukan nggak Bu? Ya pasti sibuk lah ya, apalagi kan guru kan, apalagi guru bimbingan konseling. Iya. Sebelumnya sebut nggak Bu salah satunya? Oke, kalau sekarang ini mungkin lagi karena baru masuk kelas 7 ya, kelas 7-nya baru masuk, maka ada asesmen awal. Apa itu Bu? Asesmen awal itu kan dari ketika pra MPLS itu kan sudah ada tes IQ. Oh, wow. Jadi tindak lanjut dari tes IQ itu ada asesmen awal gitu. Dan itu ditangani oleh guru BK. Iya. Oh, paham. Tim ya, bersama tim. Oh ya bersama tim juga. Oke. Kabarnya Adel juga nih gimana ini? Mbak Adel nih, gimana kabarnya? Aduh. Sebenarnya ya baik ya, alhamdulillah. Baik itu pastinya. Tapi Kesibukannya nih. Kesibukannya dulu ya. Kesibukannya ya itu mempersiapkan ujian dan saya juga sebenarnya kaget di kelas 9 ini lebih banyak ujiannya daripada daripada pelajarannya gitu. Terus juga di kesibukan di luar sekolah seperti aku ada les yang sampai malam gitu. Aduh. Pusing. Nah, kita sudahi dulu ya tanya-tanya kabar kita ini. Kita langsung masuk aja ke kasus yang telah disebutkan Rino tadi. Menurut kamu Nino, bullying itu apa? Menurut aku sih ya, waktu aku belajar di kelas 7 itu bullying itu kayak salah satu tindakan yang tidak mengenakan. Jadi ada orang itu kayak menghina orang lain gitu. Sampai orangnya sakit hati gitu. Iya, gitu. Oke. Itu menurut pandangan kamu ya. Nah, menurut kamu nih Sakta, bullying itu apa? Jadi menurut saya itu bullying itu salah satu tindakan yang dilakukan kepada seseorang dan mungkin bisa dilakukan secara beramai-ramai ya, dan orang itu merasa tertindas atau merasa sakit hati lah. Oh, oke. Nah ini nih Bu, aku mau tanya ke Bu Evita. Ya. Kita kan memahami tentang bullying kan hanya sebatas tahu dan intinya menyakiti orang lain gitu ya Bu. Boleh lebih ini nggak Bu kayak diperjelas gitu? Iya, lebih jelas lagi. Ya, kalau berdasarkan teori bullying itu adalah tindakan agresif ya yang dilakukan oleh seseorang atau bisa berkelompok juga yang tujuannya itu untuk menyakiti orang lain. Ya. Jadi memang tujuannya itu untuk menyakiti, baik secara fisik maupun secara mental atau psikologisnya. Oh, ngerti. Jadi kayak menyakiti dari segala aspek gitu ya Bu ya, dari dalam juga dari luar. Iya. Oke. Aku mau tanya Reno lagi. Ya. Tanggapan kamu tentang kasus ini gimana? Menurutku sih ya geram aja sih. Kayak pembulinya itu rame gitu. Oh, apalagi satu anak itu dipukuli banyak anak itu ya. Oh, jadi kayak nindasnya ke satu orang gitu ya. Oh, ngerti. Apalagi yang orang sekitarnya cuman lihat aja gitu. Enggak ngelerai atau membela gitu. Oh, oke. Iya sih, aku juga lihat di videonya tuh, aku juga ikut kayak geram gitu loh. Geram yang kayak ya itu gak ada yang ngelerai, gak ada yang ngebela. Ini cuman yang video. Mungkin nggak bisa ya, karena untuk melerai itu karena itu orangnya sangat banyak ya jumlahnya itu yang menyerang satu anak ini. Oh iya sih. Nah, dari Sakta, tanggapan kamu tentang kasus ini apa? Jadi sesama lelaki ya, jadi pastinya geram juga ya, karena saya juga sangat tidak suka sekali bullying juga. Dan menurut saya itu orang bullying itu sangat pengecut sekali ya Bu, karena pengecut gimana? Pengecut karena dia itu membuli orang yang di bawahnya atau ya di bawahnya lah. Dan dia itu selalu biasanya itu membawa teman-temannya, jadi beramai-ramai gitu loh. Seperti yang yang dibilang Reno tadi ya, kayak senioritas. Dan kayak pembulian kayak keroyokan gitu ya. Iya, ya kasihan juga lah ya korbannya ya, saya lihat itu. Nah, ini dari Bu Evita. Gimana Bu tanggapannya tentang kasus ini? Setelah melihat berita yang beredar ya dan juga video yang sekilas muncul gitu. Yang pertama tanggapan saya mungkin miris ya. Miris. Iya, karena kan di usia anak-anak yang
seharusnya happy gitu ya, tapi ternyata terkena kasus seperti itu. Iya sih. Benar tadi yang dikatakan oleh Mas Sakta ya, bahwasanya ketika muncul tindakan bullying itu bisa jadi salah satunya faktornya adalah dia itu pengen diakui gitu. Kalau dia itu punya kekuatan, punya kuasa gitu, sehingga dia bertindak menyakiti orang lain itu tadi. Apalagi kalau di case videonya kan satu orang ya, tapi diserang sama Banyak orang. orang banyak gitu. Ngerti, oke. Nah, aku mau tanya nih, Bu. Kalau misalnya kasus yang benar-benar sampai separah itu, apalagi Ya. yang kayak kasus yang kita bahas ini, dampaknya bisa kena apa aja, Bu? Oke. Kalau dari dampaknya ya, dari korbannya itu bisa jadi banyak sekali. Yang pertama kan tadi sudah jelas bahwa itu adalah tindakan bullying yang menyangkut dengan fisik ya. Jadi maksudnya kekerasan fisik. Iya, fisik. Nah, berarti salah satu yang terlihat adalah dampaknya adalah di fisiknya. Ada timbulnya luka, kemudian mungkin tangannya juga luka atau bagian tubuh lain yang luka. Itu juga salah satu dampak dari bullying ya. Selain itu, selain dari segi fisik, itu juga bisa dari segi mentalnya. Ya, biasanya anak-anak dari korban bullying itu cenderung mentalnya itu tergoyah ya. Jadi bisa jadi menutup diri dari lingkungan, kemudian rasa percaya dirinya menjadi rendah, kemudian ketika dia bertemu dengan kondisi yang hampir sama dengan yang dia alami, itu bisa menimbulkan kecemasan juga. Itu. Jadi kayak semacam trauma gitu ya, Bu? Iya, trauma. Bahkan yang paling parah itu bisa anak yang menjadi korban itu tadi ya, bisa sampai dengan tindakan ingin untuk menyakiti dirinya sendiri gitu. Oke. Iya, karena dia saking frustasinya, kemudian cemasnya yang nggak bisa reda gitu ya. Jadi ada dorongan untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar kendali dia. Oh, ngerti. Oke. Jadi ternyata gitu ya. Parah banget ternyata. Parah banget sih. Parah banget. Kamu pernah nggak jadi pelaku kayak gitu? Nggak pernah sih. Jangan sampai sih. Iya, jangan sampai ya. Jangan sampai ya. Atau bahkan pernah jadi korban? Enggak sih kayaknya. Nggak pernah. Berarti masih aman ya? Masih aman ya. Alhamdulillah. Cakta. Oke. Gimana nih? Apa dampak-dampak yang bisa kena dari ya mungkin di lingkungan OSIS atau di lingkungan siswa juga, itu dampaknya bisa kena apa aja kalau Jadi- ada pembulian kayak gini? Oke, jadi dampaknya itu kalau saya lihat sendiri ya, biasanya itu siswa tersebut yang dibully itu akan merasa takut lah mempunyai teman juga begini. Jadi siswa itu akan sulit bergaul dengan teman-teman lainnya. Dia minder Iya, gitu ya. Dia bisa menjadi introvert juga ya, karena dia itu merasa kalau dia itu ada trauma kalau dengan temannya itu pastinya akan disakiti biasanya. Sampai dia itu tidak memiliki teman dan menutup diri lah. Menambahi dari Mas Sakta tadi ya, Mbak Adel. Jadi kalau sudah seperti itu ya, menutup diri dari teman, kalau di dalam lingkungan sekolah itu biasanya dia itu mulai timbul seperti sering tidak masuk. Ya itu. Ya. Kemudian mungkin lama kelamaan tambah sering nggak masuknya. Nah, itu biasanya seperti itu. Tapi tidak selalunya ketika anak itu sering nggak masuk terus akhirnya dia ini sering nggak masuk karena jadi korban bully ya, nggak selalu sih. Cuma beberapa korban itu dari kasus-kasus yang sudah ada di luaran sana ya, karena dia takut dengan teman-temannya atau takut dengan orang yang sebagai pelaku tadi, karena di lingkungan yang sama, jadi dia memutuskan untuk menarik diri dari lingkungan. Takut kalau misalnya itu kayak misalnya Diulangi lagi. Iya, terulang lagi terulang gitu. kembali gitu. Iya, ngerti. Nah, menurut kamu loh, dampak yang bisa terjadi kalau misalnya kasus ini tuh bisa terjadi, kasus ini tuh terjadi gitu. Ya Menurut kamu kayak pastinya gimana? kayak depresi gitu mungkin. Depresi. Iya, depresi Ke juga. korbannya ya pastinya Iya, ya. mentalnya down gitu. Ngerti. Nah, tadi kan bahas-bahas bullying. Lalu ini gimana sih, Sakta? Dari menurut kamu ya, Iya. cara pencegahan bullying itu gimana? Oke, jadi saya akan menjawab pencegahan. Mungkin pencegahan ini kan sebelum terjadinya bullying ya. Jadi agar tidak terjadi bullying,
dari sisi OSIS ya. Jadi kalau dari sisi OSIS itu di OSIS itu memiliki program yaitu setiap minggunya atau setiap minggunya itu setiap berapa minggu sekali maksudnya. Setiap berapa minggu sekali itu membuat konten edukasi tentang bullying biasanya atau tentang adab dan lain-lain. Biasanya itu juga membuat poster juga ya. Poster tentang kesehatan mental atau poster tentang bullying juga. Itu biasanya tuh ditaruh di tempat-tempat yang di sudut-sudut sekolah yang sering dilewati siswa. Oh, ngerti. Oke. Iya. Ya itu menurutku cara yang Cara edukasi efektif untuk ya. OSIS ya. Efektif. Walaupun kayak kita cuman kayak mungkin kalau orang lihat kayak di sudutnya ada poster gitu. Iya. Ada poster kayak ala paling cuman gimana. Tapi ternyata itu dari dalam tuh sebenarnya juga termotivasi untuk berhenti untuk membuli melakukan perundungan kayak gitu ya. Menurut kamu itu efektif nggak? Efektif ya, terbukti kan di SMP PGRI kan nggak pernah. Iya sih bener ya. Gak pernah sih lihat ada bullying di sekolah ini ya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya itu posternya itu dilihat sama siswa ya, karena kita juga memikirkan tempat-tempatnya yang sering dilihat siswa dan contohnya ketika fingerprint itu kita tempel di situ, pastinya siswa akan membaca dulu kan itu. Sambil ngeprint Sambil sambil nungguin baca, baca gitu. gitu. Oke. Berarti diletakkan di tempat-tempat yang strategis. Ya harus dipikirkan dulu saat menempel itu. Iya, oke ngerti. Nah, menurut Bu Evita sebagai guru ini, Iya. nah, solusi yang tepat untuk pencegahan itu gimana, Bu? Oke. Jadi sebelum adanya atau timbulnya tindakan bullying gitu ya, Iya. apa yang harus dilakukan gitu. Jadi tindakan bullying ini kan dilakukan itu bukan hanya siswa saja ya. Iya. Ya, maksudnya antar siswa saja kan enggak kan ya. Jadi bisa di lingkungan rumah juga bisa, di sekolah juga bisa, di luar rumah juga bisa. Kemudian pelakunya juga orang tua juga bisa, anak juga bisa, guru juga bisa, tenaga kependidikan juga bisa, dan di luar yang lainnya itu kan juga bisa. Jadi salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah adanya tindakan bullying itu kita harus memahamkan dulu ke individu. Oh. Ya. Oke, Jadi gitu. Oke. harus ditanamkan bahwa mereka harus punya rasa percaya diri gitu ya. Kemudian harus diajarkan juga ketika terjadi tindakan bullying apa yang harus dilakukan. Tuh. Kemudian selain itu kita juga harus menanamkan dan juga menyadarkan bahwa tindakan bullying yang dilakukan itu merupakan tindakan yang tidak baik gitu. Nah, kita kan sering kan juga membacakan ya, ada bacaan bahwa ketika kita ingin diperlakukan orang lain dengan baik ya, maka kita juga harus memperlakukan orang lain dengan baik gitu. Jadi hal-hal itu harus ditanamkan ke anak. Bukan hanya dari sekolah saja ya, dari orang tua pun juga harus seperti itu. Jadi anak itu harus diajarkan caranya untuk berkasih sayang bagaimana, caranya berempati bagaimana, kemudian dengan teman itu harusnya bagaimana, terus kemudian basic manner ya, seperti misalkan ketika bertemu orang harus menyapa, kemudian ketika meminta bantuan harus mengucapkan kata tolong. Kalau melakukan kesalahan harus mengucapkan kata maaf gitu. Jadi memang harus berangkat dari rumah dulu ya. Jadi dari rumah harus dibiasakan menanamkan nilai-nilai yang baik. Sehingga ketika itu sudah terpenuhi, maka ketika anak-anak dikirim ke sekolah gitu ya, jadi mereka sudah punya fondasi sendiri gitu. Selain itu nggak jarang juga ya tindakan bullying itu timbul karena mungkin seseorang itu pernah menjadi korban gitu ya. Itu juga bisa menimbulkan dia itu melakukan hal yang sama gitu. Oke. Mungkin ada rasa balas dendam gitu. Seperti itu. Ngerti. Kayak mungkin ada pikiran bahwa aku dulu juga digitukan kok, berarti aku bisa dong melakukan ini ke orang lain. Nah gitu. Padahal itu kan nggak boleh ya seperti itu ya. Selain itu juga ada dari faktor keluarga itu juga bisa. Misalkan kurangnya kasih sayang dari orang tua gitu. Jadi mereka ketika di sekolah itu mencari perhatian, tapi dengan cara yang salah. Gitu. Jadi intinya pencegahan bullying itu harus dilakukan dari orang tua, juga dari sekolah juga. Apa yang harus dilakukan yaitu menanamkan itu tadi, rasa kasih sayang, rasa empati, simpati, kemudian memahamkan dan menyadarkan bahwa tindakan bullying itu adalah tindakan yang tidak baik gitu. Ngerti. Oke.
Jadi kayak di edukasi dari ini ya, dari dalam dulu, dari setiap orang itu juga harus ya tidak memandang umur juga ya Bu ya, tidak memandang tidak memandang jabatan atau apapun gitu ya. Inti semua orang tuh harus bisa respect. Intinya harus saling menghargai lah ya. Menghargai. Apalagi yang muda-muda ini ya, egonya masih belum terkontrol. Emosi juga masih juga belum stabil gitu. Tapi kan masih terus belajar ya, mengelola emosinya gimana, kemudian sopan santun, kemudian tata keramanya juga kan masih terus belajar. Iya. Dia belajar ya dari segala aspek kehidupan ini harus Bu tadi? 3 magic words. Iya, 3 magic words. 3 magic words, yaitu tolong, maaf, dan terima kasih. Tapi aku sebenarnya juga agak geram Bu. Aku kayak punya kayak lingkungan sekitarku tuh kayak udah 3 magic words itu kayak udah bukan kayak bukan basic manner gitu loh. Jadi kayak diabaikan gitu. Diabaikan, ya benar itu maksud aku Bu. Iya. Ya, jadi kayak gitu tuh kadang saya kayak ini kayak mau kalau mau mengingatkan tuh juga saya nggak tahu gimana caranya gitu loh. Bisa diingatkan. Jadi kalau misalkan dengan teman gitu ya, kemudian kamu sudah selesai membantu gitu, bisa dibilangi baik-baik, kamu sudah pernah baca ini enggak? Ditunjukkan yang tadi, yang 3 kata ajaib itu tadi. Nah, harusnya ketika aku sudah bantu kamu harus mengucapkan kata-kata seperti ini gitu. Tapi juga melihat orangnya juga ya. Tapi kadang kayak gitu tuh gak mempan Bu. Gak mempan ya? Aduh. Biasanya kalau yang lebih tua dibilangin sama yang lebih muda itu ngeyel. Iya gitu. Jadi kayak tapi tergantung karakter orangnya ya. Iya juga sih Bu. Karena saya merasa tua di sini. Iya. Enggak Bu, kalau Bu Evita enggak kok. Nah, Sakta, yang pernah kamu pelajari tentang macam-macam bullying itu apa aja? Jadi untuk garis besarnya bullying ini ya, jadi ada bullying verbal dan non verbal ya. Lalu mungkin saya akan jelaskan yang saya berbullying aja ya. Jadi yang menurut saya itu yang ada 3 ya. Jadi verbal, non verbal, sama cyberbullying. Sebenarnya itu masih ada banyak sekali ya. Nah, cyberbullying ini mungkin yang lagi marak-maraknya ya. Karena cyberbullying ini yaitu bullying yang dilakukan di sosmed ya. Di sosmed dan contohnya bullyingnya itu seperti mungkin ada konten lalu postingan komentarnya itu tidak baik lah untuk menyudutkan seseorang atau konten itu gitu ya. Itu sudah termasuk cyberbullying ya. Nah, kalau aku mau tanya nih, saya berbullying, ya bener kan saya berbullying. Nah, cyberbullying itu termasuk non verbal atau verbal? Mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Evita. Iya Bu, kita ini juga masih minim edukasi tentang perundungan ini. Boleh dijawab Bu? Aduh, dilempari pertanyaan ini ya. Karena kan kita nggak tahu Bu. Oke, kalau dari saya mungkin secara garis besar ya, sudah betul tadi yang disampaikan oleh Mas Sakta ya. Berarti ini menandakan bahwa literasinya bagus ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi secara garis besar bullying itu ada bullying secara fisik. Ya, tadi contohnya yang ada kasus yang di salah satu sekolah di Jawa Timur itu tadi, berarti itu masuknya kekerasan fisik. Fisik. Kemudian ada juga, berarti itu kayak non verbal gitu ya Bu ya? Iya, non verbal. Kalau verbal, ada verbal juga. Verbal itu kan berarti melalui perkataan ya, secara langsung, menjelek-jelekan secara langsung. Misalkan kalau dia punya ciri fisik yang agak berbeda dengan temannya yang lain. Kemudian misalkan kulitnya agak gelap gitu ya, terus kemudian dipanggil lah, ih si hitam. Biasanya dipanggil apa, Reno? Pernah nggak? Takut ini, takut ya kamu ya. Terus rambutnya keriting gitu, dipanggil keriting. Nah, itu juga sudah termasuk bullying. Ya, betul, keripu. Atau dipanggil brokoli gitu ya, karena kan mirip dengan sayur. Kan kalau sayur kan keriting itu brokoli. Nah, itu termasuk bullying secara verbal. Ya,
Kalau nonverbal berarti di luar itu tadi. Jadi bisa tadi kekerasan secara fisik, kemudian ada bullying emosional, kemudian ada juga cyberbullying yang disampaikan oleh Sakta tadi. Ya, kalau cyberbullying lebih ke penggunaan internet mungkin ya. Jadi di luar Di luar apa? real life, Iya, real life. ya, jadi menggunakan sosial media. Nah, kalau tadi menyampaikan termasuk verbal apa non verbal. Nah, itu kan jenisnya sudah cyberbullying ya. Iya, bisa berbullying. Jadi tergolong sendiri bahwa Iya, dia itu tergolong menggunakan internet gitu Internetnya, tadi. Tapi ada beberapa bullying yang mungkin sudah pernah kita alami ya, tapi kita nggak menyadari. Misalkan Gimana contohnya, Bu? ketika Adel ke warung gitu ya, ke warung, kemudian ada bapak-bapak atau mas-mas yang lagi di warkop gitu ya, kemudian dipanggil cewek, nah itu juga termasuk bullying ya. Catcalling. Iya betul, catcalling. Nah itu Kiu gak gitu iya kiu gitu. Kamu pasti sering gitu ya kalau misalnya gini? Enggak, Oh, enggak ya. Atau Reno yang di ini, yang Reno catcalling. Nah itu juga termasuk bullying sih sebenarnya ya. Jadi lebih mengarah ke kekerasan seksual. Ya. Oh iya. Dari hal sekecil itu juga termasuk. Kalau membuat tidak nyaman orang dan tujuannya untuk menjatuhkan orang itu tadi juga bisa termasuk bullying. Gitu. Ngerti. Berarti kalau seumpama nih Bu ya, saya Iya. ada main game ya. Main game lalu ada teman saya yang cupu terus tim Iya. saya itu ngatain anak ini itu berarti masuk bullying juga ya Bu ya. Bisa Ya, jadi. saya berbullying enggak sih? Iya, saya berbullying. Nanti kalau yang dikata-katain nggak terima terus kamu ini dipales gitu. Wis, langsung berantem itu. Iya, berantem. Langsung lock out. Knockout nih ya. Kamu pernah gitu kan? Iya. Waduh. P posisi ya. Sherlock tak parah. Sherlock. Kamu pernah gitu kan? Pasti pernah. Enggak. Apalagi kamu kan main ML juga. Main ML gak sih? Pasti. Ya cuma di game aja. Oh. Iya. Nggak boleh toksik ya kalau Ya, main nggak game boleh ya. toksik. Pasti Bu. Baik-baik kok semua. Baik-baik. Alhamdulillah. Nah, Sakta, Oke. solusi ya, misalnya kalau kamu di tempat kejadian bullying. Nah, solusi yang kamu ambil itu gimana? Jadi untuk bukan hanya saya saja ya. Jadi saya sudah bilang ke anggota saya juga kalau ketika ada bullying ya entah itu di kelas atau di luar kelas atau dimanapun, nah pastinya itu akan harus dilerai dulu ya. Dilerai dulu lalu ditanyain masalahnya apa. Nah saya sudah bilang kalau untuk pengurus OSIS ini jangan sampai berat sebelah antara ke pelaku ataupun korban. Harus ditanyain dulu masalahnya apa, lalu kalau bisa diselesaikan dengan kepala dingin ya kenapa enggak ya. Terus kalau bisa diselesaikan oleh pengurus OSIS sendiri itu pasti akan diselesaikan sendiri dan juga dinasihati juga ya. Tapi kalau seumpama level bullyingnya sudah agak tinggi, pastinya akan melapor ke pihak yang bersangkutan ya, seperti bimbingan konseling, lalu juga TPPK juga, seperti Bu Evita. Kamu pernah nggak kamu ngelapor gitu? Pasti pernah nggak? Enggak sih kayaknya. Karena di PGR ini saya sangat jarang sekali ketemu orang yang bully-bully gitu sih. Alhamdulillah ya, berarti PGR ini tentram asik. Iya, sekolah ramah anak ya. Alhamdulillah. Ramah anak. Iya, ramah sekali. Ramah sekali. Aku mau tanya nih, nah, Boleh. kan tadi kan Sakta sebagai cowok, nah, kalau kamu sebagai cewek itu gimana solusinya yang kamu ambil? Pastinya kan karena kita perempuan ya, perempuan kita nggak punya tenaga yang banyak untuk melerai atau kayak membalas kayak gitu-gitu ya. Kalau membalas mungkin ya karena nggak bisa, karena kan kita perempuan kan, perempuan ya pasti langsung Video enggak sih? itu salah satu solusinya. Tapi kan kalau misalnya kita perempuan pastinya melapor. Cari Maksudnya bantuan kita dulu cuma- ya. iya, cari bantuan. yang oke. Gitu sih kalau ini dari pandangan aku. Nah, dari Bu Evita ini kan sebagai guru gimana ya? Solusi yang tepat gitu. Oke, kalau ada kondisi bullying gitu ya. Terus posisinya gimana? Ada anak-anak yang melihat gitu. Iya. Jadi harus dilihat dulu, harus diukur dulu batas kemampuannya segimana ya. Kalau misalkan memungkinkan untuk secara langsung terlibat, maksudnya untuk memisah secara langsung ya boleh untuk langsung dipisah.
Tapi kalau misalkan dilihat kelihatannya secara fisik aku nggak sekuat mereka yang sedang bertengkar mungkin. Nah, itu bisa meminta bantuan orang yang lebih bisa diajak, yang lebih kuat. Jadi tidak harus langsung ikut melerai, kalau mungkin itu malah menimbulkan resiko yang lebih besar ya. Jadi bisa mencari bantuan itu. Nah, kalau misalkan sebagai korban ya, sebagai korban kemudian dibully, sebisa mungkin harus melawan sih. Iya juga sih Bu. Kalau misalkan sudah ada tanda-tanda misalkan mengarah ke kok anak ini kok selalu gini ya ke saya ya. Nah, itu misalkan kok selalu ngomongnya kok selalu nggak enak, kemudian kok selalu ada labeling gitu, labeling misalkan kamu ini anak hitam dan lain-lain, kok sudah mulai ini timbul seperti itu. Nah, kalau bisa melawan, maksudnya melawan itu dengan itu tadi menyatakan perasaannya gimana gitu. Tapi kalau misalkan dia nggak berani gitu ya, berarti harus meminta bantuan misalkan wali kelasnya atau mungkin guru BK, sehingga kalau sudah timbul awal-awal seperti itu tadi, itu harus segera dilaporkan. Iya, dilaporkan. Jangan menunggu dulu, dan juga nggak usah takut karena kalau seawal mungkin ditangani itu pasti juga nanti tidak akan semakin besar gitu. Tapi kalau dipendam terus, nah itu nanti kalau sudah sampai puncaknya juga nanti bakal kesulitan gitu. Kesulitannya kayak gimana Bu maksudnya Bu? Kalau sudah ibaratnya kita kalau punya masalah ya kita pendem terus tidak kita salurkan emosinya, nanti kalau sudah terpancing itu kan akan meledaknya luar biasa gitu. Ngerti. Out of control gitu. Ngerti. Ya sudah sering sih saya kayaknya pernah menemukan orang yang seperti itu. Iya. Yang orangnya pendiam lalu digarain sedikit gitu langsung meledak emosinya, padahal ya kayak bercanda biasa lah Bu. Nah itu mungkin anaknya juga sensitif juga, bisa sensitif jadi. juga, Jadi kalau misalkan Reno, Adel dan juga Sakta mengalami hal-hal misalkan emosinya agak nggak ini ya, pengen nangis atau pengen marah, sebisa mungkin bisa dirilis, Dikeluarkan. Iya, dikeluarkan. Kalau pengen nangis ya nggak apa-apa, nangis aja gitu. Karena nanti kalau tidak dirilis secara perlahan, terus kamu pendem terus, nanti baliknya ke kamu juga. Ngerti. Nah Bu, saya sering dengar kalau cowok itu nggak boleh nangis. Bu Evita setuju nggak? Aduh. Waduh, kayaknya tekanan sih Kak sih. Iya. Saya nggak setuju sih ya. Iya karena cowok juga manusia ya Bu. Iya, karena semua manusia itu kan juga diciptakan juga mungkin dengan kesempatan yang sama juga ya, dengan kondisi yang sama juga gitu. Iya semuanya sama. Mungkin kalau kelihatannya cowok itu kuat, mungkin nangisnya nggak di depan kita deh. Jadi di luar itu mungkin mereka menangis gitu ya. Karena kalau cowok itu mungkin lebih ke egonya ya. Jadi ketika dia dilihat orang lain menangis itu nggak mau. Ya, Malu karena gitu ya. Malu, sekali lah, gengsi. pastinya. Kamu gitu Padahal nggak, Nu? kamu gitu juga, No? Kamu gitu juga kan? Iya kayaknya. Berarti lebih baik disimpan gitu ya. Iya boleh disimpan. Di luar aja nangisnya, nggak di depan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau saya melihat cowok nangis sih biasa aja sih. Iya biasa aja. Karena itu kan salah satu bentuk ekspresi mereka ya. Tidak terkecuali. Maksudnya nggak ada yang membedakan antara cowok dan cewek dalam mengekspresikan yang dia rasakan gitu. Sebenarnya di otak saya ini sudah tertanam kalau cowok nggak boleh nangis, tetapi saya kan ya pasti juga manusia kan Bu. Iya. Ya menurut saya kalau menangis di depan cewek pastinya harga diri juga lah Bu, pastinya. Ya nggak berani nangis di depan cewek sih. Ya, tergantung prinsip masing-masing lah ya. Pokoknya entah itu mungkin nggak di depan kita ya, tapi pokoknya bisa mengelola emosi yang dirasakan gitu. Yang penting pintar mengelola Iya. emosi. Nggak harus kan kamu datang ke Adel terus tiba-tiba nah, itu. Kalau saya langsung kayak susu. Sayang sekali. Iya, nggak harus seperti itu. Iya. Iya. Pokoknya kami sudah bisa mengatur, oh
aku ketika nangis maunya di sini ya sudah nggak apa-apa, pokoknya sudah tersalurkan emosinya itu tadi. Oke. Menarik sekali ya, menarik sekali ya pembahasan kita hari ini ya. Menurut kamu dari apa yang telah kita bicarakan itu tadi, kesimpulan dari kamu gimana? Ya apapun bentuk bullyingnya itu tidak baik, maupun kelompok ataupun personal itu ya nggak baik. Ya walaupun Iya. itu kayak verbal Iya. sekecil apapun tidak boleh. Ya menurut Sabta gimana? Apa kesimpulan dari kamu nih? Ya kesimpulannya sih pastinya ya mungkin nggak beda jauh dari Reno ya. Bullying itu tidak baik, apapun bentuknya bullying itu semua tidak baik lah. Ya mungkin bullying itu bisa timbul ketika kayak apa? gimana ya jelasinnya? Kayak gini loh, gimana Bu? Kalau ya sini secara garis besar bullying itu tidak baik. Ya, secara garis besarnya nggak boleh lah. Menurut Bu Evita gimana Bu bahasan kita hari ini Bu? Ya pastinya mengedukasi kita semua, sangat para mengedukasi. siswa, para sobat Sarwan juga, viewers kita juga. Sangat menarik ya hari ini topiknya bullying gitu ya. Jadi anak-anak di luar sana, bukan hanya anak-anak ya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, bahwa kita juga harus sama-sama aware atas apa yang kita lakukan gitu ya. Jangan sampai tindakan yang kita lakukan baik verbal maupun non verbal itu bisa menyakiti orang lain gitu ya. Karena kita kan tujuannya di dunia ini kan juga untuk bahagia ya. Iya. Ya, kalau kita Semua manusia juga berhak bahagia. iya ya, Bu. betul. Maka dari itu jangan sampai kita itu menyakiti orang lain gitu. Terus anak-anak juga ya sama teman-temannya, kasih sayangnya juga harus tetap bisa disampaikan ke teman-temannya yang lain. Jangan sampai timbul tindakan-tindakan yang agresif itu tadi. Gitu. Oke, Sobat Sarwan, itu dia pembahasan kita hari ini ya. Menurut aku semua yang kita bahas hari ini Bermanfaat semua ya. bermanfaat semua. Pastinya, Iya, pastinya ya. Apalagi di kalangan kita yang masih SMP, yang masih labil, yang masih semua itu masih kayak apa ya, kadang itu masih out of control gitu. Juga kepada Sobat Sarwan semuanya, pastinya juga apa yang awalnya gak tahu tentang bullying, hanya kayak sebatas tahu kayak ya udah bullying juga cuman hal yang menyakiti gitu. Ini enggak guys, ini semuanya kita spill, kita jelaskan semuanya. Sangat bermanfaat kali ya No ya. Iya. Sangat Ada bermanfaat. tambahan ya Mbak Adel ya. Kalau Kenapa misalkan ini kenapa nih? Ya, iya sudah mau ditutup. ya sudah mau tutup makanya ini udah lemes ini. Ya, tambahan sedikit aja ya Mbak. Oh iya, Adel, boleh Bu, boleh Bu. Ya, jadi kalau bullying di sekolah itu ya bukan hanya antar siswa saja ya anak-anak ya. Jadi bisa juga antara siswa dengan bapak ibu guru itu juga bisa. Makanya anak-anak kalau dengan bapak ibu guru ya minta tolong untuk dijaga ya. Jangan sampai kita saling menyakiti gitu. Jadi bullying itu tidak boleh terjadi di antara siapapun, baik itu antara anak maupun antara siswa dan juga guru dan juga siswa. Kita di SMP PGRI 1 Buduran ini harus saling menyayangi ya. Oke. Oke. Sangat apa? Kasih sayang ya. Iya. Sekolah penuh kasih sayang, asik. Ini kayaknya sudah capek Mbak Adel. Iya, udah capek ini. Makanya ini minta ditutup ini makanya. Ya udah, ayo kita. Iya. Apa Sobat Sarwan? Sekian dulu dari kami. Oh ya, aku minta teman. Kata-kata hari ini Mas Rino. Nah, jadi kata-kata buat hari ini ya. Iya. Ayo. Jangan jadi pengecut yang bersembunyi di balik perkataan. Masih. Tepuk tangan dulu dong. Jadilah Belum. Oh iya, belum. jangan jadi seseorang yang ingin haus dihormati, namun jadilah seseorang yang saling menghormati. Asik. Yeay. Ini jangan diraukan ya Sobat Sarwan ya. Ini emang aduh. Out of control Ya, ini. orang kontrol. Ini juga tiba-tiba ini. Ya udah. Sekian dulu dari kami. Aku Adel. Saya Reno. Saya Sakta. Saya Bu Evita. Kami pamit dulu. Dadah Sobat Sarwan. Bye.